Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas makalah kami yang bertema yaitu formalisasi syariat Islam di Indonesia. Dan kami beranggotakan yang pertama Irwansyah, kedua saya sendiri Sulaiman, yang ketiga Ruswandi Nirwan, yang keempat Fahira Sahra, dan kelima Indrawani. Sini kami ingin memenuhi tugas sejarah, mata kuliah sejarah hukum Islam yang diberikan Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Mari menyimak penjelasannya. Tentang proses dan dinamika formalisasi syariat Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dimulai dari sejarah panjang penerapan hukum Islam sejak abad ke-7 hingga era modern, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang keluarga dan muamalah. Pokok pembahasan 1. Sejarah formalisasi syariat Islam. Syariat Islam dimulai diterapkan sejak masa kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai. Masa kolonial Belanda memberikan tempat terbatas bagi hukum Islam, terutama dalam urusan keluarga. Setelah kemerdekaan, berbagai regulasi dan peraturan seperti UU perkawinan perkembangkan syariat komplit hukum Islam dan lainnya menunjukkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional. Yang kedua itu dinamika politik. Hukum syariat, upaya formalisasi syariat berlangsung melalui cara konstitusi, undang-undang dan perda syariah maupun inkonstitusional atau gerakan kekerasan. Politik hukum dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan partai politik, ormas Islam, dan pandangan ideologis. NU dan Muhammadiyah mendorong moderasi dalam penerapan syariat, berbeda dengan kelompok seperti HTI yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Syariat dan demokrasi Indonesia membuka ruangan bagi syariat secara terbatas dalam konteks pluralisme. Tantangan muncul dari nilai-nilai HAM, demokrasi, dan keragaman masyarakat. Yang ketiga itu sejarah formalisasi syariat Islam di Indonesia. Yang A, masa kerajaan Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia berakar sejak abad ke-7 dan semakin kuat pada abad ke-12 hingga 16 Masehi, terutama dalam bidang hukum keluarga atau al-ahwal, al-syaqaiyah, dan muamalah atau ekonomi dan sosial. Sejumlah kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kesultanan Malaka menjadikan syariat sebagai hukum resmi kerajaan. B. Pada penjajahan Belanda, pada masa kolonial Belanda sempat memberikan ruang kepada hukum Islam dalam wilayah hukum privat. Contohnya itu Statuta Batavia 1642 mengatur sengketa warisan bagi Muslim, dan pengadilan agama untuk urusan perdata mulai diresmikan sejak 1882. Namun, kolonial membatasi peran Islam dalam ranah politik. Tokoh seperti Subrojo mendorong agar agama hanya sebatas ibadah dan moral pribadi, tidak menyentuh wilayah politik. C. Pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, warisan hukum Belanda tetap memengaruhi sistem hukum nasional. Namun, upaya formalisasi syariat ini terus berlanjut melalui undang-undang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Pengadilan Agama 1989, Komplikasi Hukum Islam 1991, Undang-Undang Perbankan Syariah 2008, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Haji dan Wakaf, dan otonomi khusus Provinsi Aceh yang memungkinkan penerapan syariat Islam secara lebih luas di tingkat daerah. Kontroversi dan polemik. Bagian A, HTI versus NU dan Muhammadiyah. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia ingin membentuk khilafah Islamiyah dan menolak Pancasila. Karena itu HTI dibubarkan pemerintah, dianggap ancaman terhadap NKRI dan ideologi negara. Sedangkan NU dan Muhammadiyah mengambil pendekatan Islam moderat dengan mendukung Pancasila dan menolak kekerasan. Keduanya mendorong syariat diterapkan dalam semangat damai dan kebangsaan. B. Penerapan syariat di negara muslim lain. Negara-negara seperti Pakistan, Sudan, Mesir, Nigeria, hingga Malaysia juga menghadapi persoalan yang serupa. Penerapan syariat seringkali bersifat simbolik dan tidak substantif karena tidak dibarengi dengan kesiapan sistem hukum dan pemahaman masyarakat yang menyeluruh. 6 itu dinamika politik hukum syariat Islam. Formalisasi syariat Islam tidak lepas dari dinamika politik. Upaya tersebut dilakukan baik secara konstitusional, yaitu melalui undang-undang dan peraturan daerah, maupun secara inkonstitusional seperti gerakan pemberontakan. Salah satu contohnya adalah Gerakan Darul Islam atau DITII yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Yang di sisi lain, dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Partai politik Islam sebenarnya memiliki peluang untuk memperjuangkan syariat melalui jalur konstitusional. Namun, faktanya perolehan suara partai Islam pada pemilu cenderung rendah, seperti hanya 7,8% pada tahun 1999 dan sekitar 21% pada tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh perpecahan internal dan perubahan orientasi pemilih. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia menganut sistem regulus nation state yang artinya agama diakui sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa, tetapi negara tidak berdasarkan satu agama tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam masih bisa masuk sebagai sumber hukum nasional, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Syariatisasi dan demokratisasi. Tantangan besar dalam formalisasi syariat Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara demokratisasi dan syariatisasi. Demokrasi menekankan pada kebebasan dan kesetaraan, sementara syariat memiliki aturan-aturan yang bersifat normatif dan kadang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM modern. Namun, pada era reformasi, banyak lahir perda-perda syariah di berbagai daerah, misalnya aturan berpakaian sopan, larangan minum keras, atau jam malam bagi perempuan. Meski demikian, perda-perda ini seringkali dikritik karena dianggap diskriminatif atau tidak memiliki dampak signifikan. Di berbagai negara Muslim seperti Mesir, Pakistan, Sudan, dan Nigeria, formalisasi syariat juga menghadapi tantangan yang sama. Kurangnya konsep yang matang, lemahnya analisis sosial, dan penolakan dari kelompok yang mengedepankan pluralisme dan HAM. Rusman Nirwan yang akan melanjutkan materi dinamika politik hukum syariat Islam. Formalisasi syariat Islam tidak lepas dari dinamika politik. Upaya tersebut dilakukan baik secara konstitusional, yaitu melalui undang-undang dan peraturan daerah, maupun secara
konstitusional seperti gerakan pemberontakan. Salah satu contoh adalah gerakan Darul Islam atau DI atau TII yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Di sisi lain, dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Partai politik Islam sebenarnya memiliki peluang untuk memperjuangkan syariat melalui jalur konstitusional. Namun faktanya perolehan suara Partai Islam pada pemilu cenderung rendah, seperti hanya mendapat suara 7,8% pada tahun 1999 dan sekitar 21% pada tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh perpecahan internal dan perubahan orientasi pemilih. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia menganut sistem regularisasi nation state, yang artinya agama diakui sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa, tetapi negara tidak berdasarkan satu agama tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam masih bisa masuk sebagai sumber hukum nasional asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang kami sempat paparkan untuk penyelesaian tugas akhir UAS Sejarah Hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.